Ya jadi begini ya, memang agak susah menjawab ini karena kebetulan ini lagi masa transisi mungkin periodisasi kepemimpinan ya. Jadi kalau dibilang ke depan nanti kita belum tahu nih siapa pemimpin Fakultas Hukum ke depan. Tapi sebagai yang masih menjabat saat ini, ya kita sudah melakukan segala upaya bagaimana mempertahankan kualitas lah dan meningkatkan, bukan hanya mempertahankan, meningkatkan kualitas Fakultas Hukum, apalagi sejak penyatuan ya bahwa program sarjana, program magister, program doktor sekarang di bawah Fakultas Hukum. Kalau dulu kan magister sama doktor itu di PPS, dipisah. Sekarang sudah satu unit. Memang uh, tugas pertama itu kita harus merancang bahwa kualitas pembelajaran, penelitian dan PKM yang berkaitan dengan juga pelaksanaan Tridharma, terus juga itu berkaitan dengan kurikulum, bahwa kurikulum dari S1, S2, S3 itu harus inherent atau linear ya, inline lah, dan harus menunjukkan ciri khusus, karakter khusus bahwa Fakultas Hukum UKI ini berbeda dari yang lain, tapi menunjukkan dampak yang signifikan bagi perkembangan hukum Indonesia, bagi masyarakat. Contohnya, kita selalu melakukan evaluasi materi pembelajaran di RPS ya sesuai dengan hasil penelitian dan PKM yang dilakukan, sesuai dengan masukan-masukan dari stakeholder ya, pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan lulusan Fakultas Hukum pada umumnya ya. Sehingga kita harus siap. Sehingga itu kita harus bangun sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri ya, terutama juga dalam perkembangan hukum di Indonesia yang kita lihat kan hukum itu perkembangannya sangat pesat cepat ya. Jangan sampai kita jauh ketinggalan. Memang ya paradoksnya itu bahwa hukum itu pasti selalu ketinggalan satu langkah, paling tidak satu langkah dari perkembangan zaman. Ya, makanya ke undang-undang dibuat selalu bahwa undang-undang ini diubah atau diganti karena sudah tidak sesuai dengan keadaan kondisi saat ini. Ya, karena undang-undang itu dibuat untuk menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi sebenarnya. Kalau belum terjadi kita nggak tahu. Makanya konstitusi atau undang-undang dasar itu dirancang itu secara global ya yang bisa menyesuaikan pada setiap masa dan setiap waktu ya setiap kondisi. Tapi kalau undang-undang yang mengikuti. Nah, kita di Fakultas Hukum mendorong baik itu dosen maupun mahasiswa melakukan penelitian-penelitian mengikuti perkembangan zaman. Bahkan bila perlu kita sudah harus ada prediksi saat ini. Jadi hukum itu juga kita tidak bisa lagi berpangku hanya pada oh yang sudah terjadi begini, tidak. Tapi harus memprediksi. Kita kan sudah harus dengan perkembangan AI, teknologi digital ini bagaimana nih? Berarti hukum itu kita udah harus prediksi akan begini walaupun tidak. Tapi kita paling tidak ada analisa. Jadi prediksi bukan hanya ya apa ya omongan belaka, tapi tetap ada data yang bisa mendukung itu bahwa pergeserannya seperti ini berarti analisa ke depan seperti ini sehingga kita harus bersiap. Nah, itulah yang coba kita bangun di Fakultas Hukum ini supaya lulusan-lulusan Fakultas Hukum itu S1, S2, S3 siap berdaya saing, berdaya guna di dunia usaha dan dunia industri, berdampak di masyarakat. Kita selalu mendorong mahasiswa kita itu bukan sebagai pencari kerja, walaupun memang harus bekerja dulu supaya cari pengalaman. Tapi bagaimana dia pembentuk atau penyedia lapangan kerja, ya. Memang kalau kita lihat contohnya kita itu profil lulusan program sarjana itu adalah praktisi hukum. Memang diharapkan ketika menjadi praktisi hukum, terutama contohnya pengacara atau advokat dan notaris, itu akan membuka lapangan pekerjaan. Paling tidak kalau dia notaris, paling tidak dia akan punya staf satu orang. Paling tidak, berarti dia menyediakan lapangan kerja. Kalau makin besar mungkin lebih dari seperti itu. Nah, harapan kita itu sehingga memang kurikulum, kemudian materi pembelajaran itu harus kita selalu update dan upgrade. Nah, gitu. Kalau bicara tadi abang menyinggung masalah AI, Bang.
bagaimana menyikapi perkembangan AI ini khususnya di dunia hukum sendiri Pak dan mahasiswa sendiri Pak? Oke, saya mengatakan begini, AI dalam dunia hukum atau praktisi bukan sesuatu yang dikhawatirkan. Ditakutkan. Enggak perlu ditakutkan. Harus digandeng, harus dijadikan, kalau istilah saya, ibarat dia kalau dia manusia, harus kita jadikan partner. Karena apa? Kita tentang nggak bisa, kita abaikan juga tidak bisa. Tapi dia tidak bisa penentu seperti manusia. Karena kalau kita praktisi hukum, ya ibarat kayak dokter. Dokter itu saya yakin, aku yakin nggak akan bisa digantikan oleh AI. Praktisi hukum pun begitu. Karena apa? Harus ada di sana selain nalar hati nurani yang tidak dimiliki AI. Untuk menciptakan keadilan itu hati nurani yang paling utama. Ya, AI tidak bisa itu. Ya, AI pun kadang hanya akan mengumpulkan data-data yang ada di dunia maya itu, kemudian mereka rangkumkan. Oh begini. Artinya tidak ada negosiasi dengan AI itu. Artinya dia tidak bisa mempertimbangkan kenapa si ini seperti ini. Nah, itu yang sehingga dokter pun kenapa penyakitnya begini, kondisi apanya. Sama psikolog pun. Psikolog nggak akan tergantikan. Mungkin data-data dia bisa dia sajikan, tapi treatmentnya dia tidak bisa lakukan. Nah, itu jadi kita tidak ada kekhawatiran tentang itu. Praktisi hukum, kemudian beberapa juga seperti saya bilang dokter, psikologi itu tidak akan tergantikan AI karena di sana ada nalar dan hati nurani. Kemudian kalau di mahasiswa sekarang ini mengerjakan tugas atau dosen, saya mengatakan mahasiswa dan dosen jangan dilarang menggunakan AI, nggak boleh. Tapi jangan jadikan AI itu penentu atau hasil akhir, tapi jadikan dia alat bantu. Saya sendiri mengakui, saya membuat karya tulis lainnya. Saya udah ada ide nih, oh saya kok masalahnya begini. Karena AI tidak akan bisa menemukan masalah yang di masyarakat. Nggak bisa. Hanya rangkuman. Iya, hanya rangkuman saja. Maka saya lihat, kenapa ya fenomenanya seperti ini. Kemudian saya ada ide, oh saya teliti dulu. Saya susunlah rancangan penelitian saya. Kemudian hal-hal yang saya lihat baru saya tanya AI, tolong dong cari data tentang ini. Oh dia siapkan itu ini. Jadi ibaratnya AI itu dalam kegiatan kita adalah pembantu. Tapi pembantu yang sangat profesional. Profesional dalam artian data ya. Kita minta apa dikasih itu. Contoh, tapi tetap catatan bahwa data yang diberikan AI itu tetap kita harus validasi atau verifikasi. Kenapa? Karena AI itu kan mengumpulkan data yang tersebar di dunia maya ini. Bahkan sering saya bilang, jangan-jangan ada tulisan anak SMP atau anak SMA yang lagi galau atas ditulisin begitu, disubmit di portalnya di apanya. AI itu kan akan menjamainya. Karena AI tidak bisa mendeteksi penulis ini benaran profesional atau tidak. Tapi begitu ada metadatanya, di dunia maya dia rangkum, di dunia maya itu dia rangkum. Sehingga tetap kita manusia tidak akan kalah. Karena AI itu ciptaan manusia. Kalau bicara dengan mahasiswa sendiri untuk karya tulisnya nanti untuk skripsi dikaitkan dengan AI sendiri, abang menyikapinya seperti apa? Itu yang saya bilang gini. Jadi kita juga kan ada walaupun dengan segala macam teknologi katanya kalau pakai AI bisa diakalin supaya tidak terlacak. Kita dosen juga tidak mau kalah. Kita belajar tentang AI. Sehingga saya juga sering begitu saya lihat mahasiswa ini, saya bilang, ini sepertinya kau ambil dari AI. Ya, karena kita akan tahu ciri khas, ciri khusus produk AI itu. Kita tidak larang, oke boleh, tapi bukan ini. Karyamu di sini pemikiranmu mana? Ini hanya alat bantu, ya gitu. Jadi kita arahkan sekarang mahasiswa, dosen-dosen kita arahkan bagaimana mereka bisa memanfaatkan AI. Bukan menjadikan AI ininya hidupnya gitu. Jadi dia tergantung di situ, ketergantungan enggak. AI itu alat kok. Ya, ibarat kita nih orang naik mobil, naik pesawat, kan itu alat, alat bantu. Tapi bukan jadi pesawatnya yang menentukan kita terbang kemana. Tapi kita menentukan, saya mau terbang ke Medan, saya ambil pesawat yang ke Medan. Saya mau terbang ke mana, saya ambil pesawat ini. Nah, AI pun begitu. Saya mau ini, saya tanya, AI minta ini dong. Contoh, saya bilang, saya pengen data seberapa sih minat masyarakat Indonesia terhadap apa ya prodi hukum. Kita tanya nih, dia kan cari datanya. Mungkin juga lengkap atau tidak. Itu apa ya? Saya bilang nih
klasterisasi umur atau pekerjaan atau strata sosial masyarakat yang berminat hukum itu seperti itu. Sehingga kita bisa petakan bahwa kita itu prodi hukum ini seperti apa ke depan. Supaya bisa mengakomodir kepentingan di masyarakat itu. Jadi AI itu nggak salah, cuman jadikan alat, jangan jadikan dia petunjuk utama, nggak boleh, bukan itu pemutus utama. Jadi tidak ada ketakutan dari Fakultas Hukum sendiri jika mahasiswa nanti bisa menambahkan kata-kata AI itu di dalam skripsinya, nggak masalah. Enggak, justru kita dorong tapi menggunakan. Contoh sekarang ini, memang ada kekhawatiran kecenderungan ini. Dengan AI itu mahasiswa memang copy paste satu, kedua malas baca buku itu. Makanya kita bilang AI itu harus jadi alat. Oke kau, tapi perlu kau verifikasi. Begitu kau dikasih data, kau cek benar enggak ini. Verifikasinya juga by data itu juga kan. Contohnya jangan sampai kau lihat penulisnya, contohnya si apa gitu. Begitu kamu trace, kok dia baru lulus SMA. Akan berarti patut dipertanyakan. Belum levelnya untuk berarti singkirkan. Oh tapi penulisnya Prof. Jimli Asidik. Cek benar nggak? Oh terujuk bahwa itu tulisan Prof. Jimli. Oh itu berarti bisa kita gunakan. Nah seperti itu, jadikan alat itu aja. Jadi kita tidak larang, hanya kita kasih aturan. Ya, sehingga nanti ketika mereka skripsi, contohnya ini skripsi, tesis, disertasi, itu kita cek apakah datanya itu benar-benar dia ada iya valid. Jadi jangan sampai nanti dia hasil skripsinya begitu kita lihat itu produk AI semua. Apalagi dengan sekarang ini kan banyak aplikasi. Kasih kak minta aja kamu mau menulis tentang apa, dia kasih judul, dia kasih ini sampai skripsi lengkap. Ketika itu dituangkan di kita bisa baca kok. Bahkan sekarang kan banyak itu aplikasi berbayar sampai ini. Memang sangat membantu, tapi pasti dia banyak kekurangan dan kelemahan. Itu sudah saya alami karena saya juga menggunakan itu gitu loh. Dalam pembelajaran pun saya menggunakan, tapi itu tadi, saya tidak ujuk-ujuk apa yang dari A itu langsung, enggak. Saya verifikasi, validasi ini, saya perbaiki, ada yang kurang lebihnya, pasti. Gitu. Intinya jangan disalahgunakan. Iya, itu tadi, sama ibarat narkoba nih. Narkoba itu, beberapa narkoba kan sebenarnya untuk penelitian kedokteran, medis, kesehatan kan perlu. Yang dilarang apa? Penyalahgunaannya. Ibaratkan AI ini narkoba, yang dilarang itu penyalahgunaannya. Jangan salah gunakan AI itu. Apa-apa ya AI, apa-apa ya itu. Nah, kembali Bang, kami tadi singgung masalah kurikulum nih Bang. Apakah kurikulum mewajibkan mahasiswa mengambil mata kuliah hukum internasional dan perbandingan hukum untuk menghadapi isu global? Oke, jadi di Fakultas Hukum program S1 kebetulan kita memang ada peminatan-peminatan. Jadi memang ada peminatan hukum internasional. Tentunya peminatan hukum internasional, mahasiswa-mahasiswa yang ambil peminatan hukum internasional itu memang di sana tersaji mata kuliah yang berkaitan dengan isu-isu global. Ada hukum internasional, hukum perdata internasional, perjanjian internasional, penyelesaian sengketa bisnis internasional, banyak. Gitu. Bahkan perbandingan hukum tata negara secara global itu ada. Semuanya ada. Nah, kalau udah kayak gitu bagaimana nih Bang perbandingan porsi antara teori dasar hukum dan praktek penyusunan kontrak peradilan semua course dalam perkuliahan? Oke. Memang karena kebetulan Fakultas Hukum ini terutama kalau itu kan berarti tataran praktis S1 ya. Kita karena profil lulusan adalah praktis hukum, maka di sini kita kalau bisa dibilang perbandingannya itu pasti ada tetap karena tatarannya satu di mungkin porsi untuk mata kuliah umum lah, pembangunan karakter, karena kita ada mata kuliah kebangsaan namanya, pembangunan karakter integritas itu kurang lebih 10 sampai 15%. Kemudian selebihnya itu teori mungkin bisa sampai 30 sampai 40% bahkan 50%. Selebihnya itu adalah itu udah semi praktek, kemahiran beracara, kemahiran membuat kontrak, kemahiran membuat undang-undang, hukum acara itu semua penyelesaian sengketa itu kan sudah. Jadi kita memang sudah memfokuskan sesuai dengan profil lulusan kita itu bagaimana mereka siap di dunia praktis, di dunia usaha, dunia industri tadi. Sampai saat ini memang
program Fakultas Hukum ini apa memang sudah ada kerjasama dengan kantor hukum ataupun pengadilan atau perusahaan untuk program magang wajib para mahasiswa? Kalau untuk kerjasama program wajib itu memang belum terlalu banyak, tapi kita ada kerjasama kan gini. Keuntungan mahasiswa kuliah di program sarjana Fakultas Hukum UKI, saya bisa pastikan hampir 80% boleh dikatakan dosen kita itu adalah praktisi hukum. Advokat, notaris, arbiter, kurator, mediator, itu hampir. Hanya beberapa orang itu yang memang murni 100% hidupnya di kampus. Contohnya saya sendiri nih, selain saya jadi dosen, saya juga advokat, saya juga mediator non hakim, saya juga auditor hukum, saya juga asesor BNSP, saya juga kurator. Jadi banyak. Nah, pengalaman saya di luar sana itu bisa saya comply, saya combine dengan materi, sehingga itu keuntungan mereka. Makanya saya bilang tadi bahwa bisa saya pastikan 80% itu dosen kita di Fakultas Hukum itu adalah praktisi hukum. Itu dan memberikan keuntungan. Nah, terkait pembelajaran, apapun yang kita dapatkan di lapangan, hasil penelitian, hasil PKM, itu kita integrasikan dengan materi perkuliahan dalam RPS, rencana pembelajaran semester. Gitu. Sehingga setiap semester itu kita pasti update namanya RPS. Karena RPS itulah panduan bagi dosen untuk mengajar dalam satu semester itu. Materi perkuliahannya apa, sistem pembelajarannya seperti apa. Karena sekarang perkuliahan sekarang itu bukan hanya murni harus di kelas, teori, enggak. Kita sampaikan teori segala macam, kita bisa tugaskan mereka belajar mandiri, praktik lapangan kita pantau atau kita dampingi. Contohnya saya, mahasiswa kelas saya itu terutama yang berkaitan dengan hukum acara tata usaha negara, hukum acara Mahkamah Konstitusi, itu selalu saya tugaskan pergi ke MK, lihat ikutin sidangnya. Kalau ada yang kamu kurang paham, tanya ke saya nanti. Kemudian buat laporan ke pengadilan juga begitu. Ikutin. Nah, bahkan bila perlu kalian kita bekali surat pengantar nanti di sana bisa berdiskusi atau difasilitasi oleh pengadilan atau MK. Sehingga mereka tahu. Karena apa? Sesungguhnya jujur deh, apa yang didapatkan di kelas itu teori itu dengan prakteknya itu kadang ya keterbatas waktu ya. Coba satu buku ya kita menulisnya aja kalau mungkin tanpa bantuan AI, kalau harus baca buku detail satu persatu itu mungkin 1 tahun bisa baru kelar. Ini belajar hanya ya kalau saya bilang satu semester itu rata-rata dipotong libur, potong ini, hanya berapa sih 12 pertemuan sampai 16 pertemuan kok bisa menyelesaikan itu. Nah itu sehingga memang praktek itu kita bekali supaya mereka bisa memahami. Nah ketika mereka ketemu di lapangan, kok deh mereka bertanya, baru kita sampaikan, kita jelaskan. Keuntungan mereka itu tadi, kita adalah orang lapangan yang kemudian menjadi akademisi. Keuntungan dari para mahasiswa yang ke depan nanti Bang, setelah tamat, bisa nggak mereka untuk bisa, para alumni untuk bisa menarik mereka untuk bisa bekerja? Keuntungannya itu seperti apa? Oke, itu tadi terkait tadi pertanyaannya ada nggak kerjasama? Kita ini banyak kerjasama dengan ya paling tidak kantor pengacara dari alumni-alumni Fakultas Hukum, kantor notaris dari alumni-alumni Fakultas Hukum, dan juga orang. Contohnya nih, Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, ketua umumnya adalah alumni Fakultas Hukum UKI, Dr. Jimmy Simajuntak. Ya, dia bisa mengakomodir banyak. Kita juga begitu. Kita kerjasama juga dengan Peradi. Di Peradi pun begitu. Ketika mereka lulus, kemudian karena minatnya jadi pengacara, PKPH itu juga difasilitasi untuk magang di sana. Gitu. Jadi memang sangat terbuka. Ya memang kita tidak bisa menjanjikan bahwa setiap lulusan yang mau jadi advokat itu langsung kita fasilitasi, tidak bisa. Tetap jadi kita serahkan, kita kasih rekomendasi, cuma tetap kewenangan itu kan bagi kantor pengacara merekrut seperti apa. Tapi paling tidak kita yakin alumni kita itu kalau dia diuji pasti mampu ya. Yang kalau udah lulus itu dengan nilai bagus itu, nilai plus itu pasti lulus. Contoh saya di kantor saya itu sekarang, kantor pengacara saya itu ada alumni Fakultas Hukum itu 2 orang, dari 6 orang ada 2 gitu. Kan seperti itu Pak mantan dekan Pak Henry, wakil rektor 3 sekarang pun begitu. Berapa banyak alumni di kantor dia, yang lain pun begitu. Itu. Dan keuntungan UKI, hubungan senioritas alumni itu memang sangat kuat dan itu merangkul.
bukan menekan tapi merangkul, ya. Walaupun mungkin ya namanya juga alumni banyak ragamnya pasti ada satu dua yang agak ini ya itu kan kita bisa hitungan jari lah. Tapi kalau alumni yang sukses dan berhasil kadang nggak muncul tapi begitu luar biasanya dia merangkul adik-adiknya. Dan itu kita bangun komunikasi untuk itu sampai saat ini. sampai saat ini. Nah, kalau tadi Abang udah bicara itu berarti kan berapa nih tingkat kelulusan rata-rata mahasiswa Fakultas Hukum sampai saat ini yang benar-benar berkualitas di Fakultas Hukum itu sendiri? Oke. Kebetulan saya dari tahun 2020 di 2000 berapa lagi itu ada saya udah terlibat dalam proses akreditasi itu APT ini saya kedua kali akreditasi S1 hukum itu saya udah ketiga kali yang kemarin dan kita tetap unggul ya untuk S1-nya ya. Saya bilang gini, kita apakah semua mahasiswa yang masuk di program sarjana di Fakultas Hukum itu lulus semua? Saya pastikan tidak. Kenapa? Ada yang mungkin dia di semester 3 ternyata dia ikut tes sekolah kedinasan lulus, dia akhirnya mengundurkan diri. Ada juga kemudian yang dia tes mungkin ikut SBMPTN karena tahun ketiga biasa itu kan, ternyata lulus di kampus negeri, akhirnya mundur. Sehingga saya bilang, tingkat kelulusan kita itu dari yang mendaftar sampai selesai, itu semua sebenarnya bukan karena memang ada satu dua lah yang kemudian kita DO karena apa? Tidak ada kabarnya. Ini entah dia karena masuk ke dinasan atau apa kita nggak tahu, atau pindah kampus kita nggak tahu karena apa. Uh, Setelah 3 semester berturut-turut tidak ada informasi, itu kita anggap dia mengundurkan diri, kita akan DO-kan, keluarkan. Itu. Jadi ada seperti itu, kita nggak bisa pungkir lah. Cuman dengan sistem pemerintah yang saat ini, kalau dia tercatat di mahasiswa Fakultas Hukum, mungkin dia akan terdeteksi ketika mendaftar di kampus lain. Kalau beda prodi, it's okay. Kalau sama prodi pasti terdeteksi juga apakah dia pindah atau apa gitu. Jadi terdeteksi sehingga memang itu cukup membantu. Tapi kalau lulus, saya bilang nih, yang menyelesaikan kuliahnya sampai semester akhir itu bisa saya pastikan 100% lulus. Ya, yang menyelesaikan sampai semester 7 ya, ikut bimbingan skripsi, itu 100% lulus dan tingkat rata-rata kelulusan itu IPK itu ya kan pasti ada juga nih. Kalau dalam hasil waktu apa ya akreditasi itu di atas 3,5 IPK-nya ya. Dan kemarin terakhir kita bikin tracer study itu waktu tunggu lulusan kita itu hampir 50% itu nggak nyampe 6 bulan sudah mendapatkan tempat kerja. Dan kalau bisa dibilang dari yang dapat kita tracer ya kan karena contohnya lulusan kita per tahun itu ada mungkin sekitar 175 sampai 200. Mungkin tidak bisa kita trace semua. Tapi itu bisa dipastikan nggak nyampe 2 tahun semua punya pekerjaan. Ya itu. Itu tadi karena ada mungkin apa dari alumni atau ini dia kerja apa. Nah, kalau diikut contohnya yang magang-magang wajib itu kita banyak alumni kita sekarang itu yang bisa contohnya magang berdampak di kementerian, di perusahaan, ada bahkan di DPR gitu. Nah, kalau bicara peringkat akreditasi sampai saat ini, Fakultas Hukum ini seperti apa? UKI saat ini Fakultas Hukum ya S1-nya kita unggul. Ya, itu baru kita dapatkan tahun lalu di November untuk 5 tahun ke depan. Ya. Ini saat ini S2, Magister Hukum dan Doktor Hukum itu baik sekali dan proses reakreditasi. Kalau kita lihat instrumen penilaian yang diminta itu ya tanpa mendahului ya dan kita dengan doa dan harapan dari Yang Maha Kuasa mudah-mudahan nanti bisa unggul tiga-tiganya. Jadi S1, S2, S3 unggul. Itu harapan kita. Ya ini lagi proses. Nah, kalau pemeringkatan ditanya, kebetulan saat ini baru-baru ini keluar pemeringkatan dari EduRank ya. EduRank itu sekarang jadi ya memang satu rujukan lah. UKI itu bahkan Fakultas Hukum itu masuk 3 besar se-DKI Jakarta bahkan 50 besar se-Indonesia. Gitu. Kalau dihitung Fakultas Hukum atau yang bidang hukum se-Indonesia ratusan, kita masuk 50 besar se-Indonesia, berarti termasuk itu menyingkirkan negeri yang ada aninya ya. Untuk tingkat Jakarta, kita adalah nomor 3 saat ini. Dengan segala ya kalau kita lihat
kampus-kampus lain mungkin dengan gedungnya, sarana prasarana yang wah dibanding dengan UKI, ya jauh, tapi kita tetap bisa berprestasi itu. Nah, terusnya Bang, dengan prestasi yang tadi Abang katakan tadi 50 besar khusus DKI. 50 besar se-Indonesia, bukan DKI. 3 besar Indonesia. DKI. Langkah apa Bang ke depan untuk lebih mematangkan fakultas hukum ini untuk lebih lagi ke depan? Ya, memang gini. Ya, kadang mempertahankan katanya lebih susah, tapi kita berusaha meningkatkan, ya. Karena kita berusaha meningkatkan yang lain juga. Jadi paling tidak kita benchmarking kita itu harus tetap, kemudian ciri khas kita itu, karakter kita itu kita makin bangun, kita tingkatkan, sehingga yang ditingkatkan itu bukan hanya kurikulum diubah, RPS diubah, disesuaikan ya, tapi SDM-nya, dosen-dosennya kita harus tingkatkan kemampuannya. Mereka juga harus istilahnya up to date, mengikuti perkembangan zaman. Jangan merasa contohnya udah baca buku satu udah cukup. Enggak. Harus ngikutin ini sekarang contohnya perjanjian. Perjanjian ini kan selalu kita bicara kesepakatan. Tapi sekarang sudah tidak bisa dipungkiri hanya by AI atau by digitalisasi. Ini begini dari kami, mau tak mau tanda tangan digitalisasi. Bahkan meterai pun udah ada meterai EE semua. Kan kita nggak bisa ketinggalan. Justru kita berpikir, ini kalau dengan sistem seperti ini, potensi masalahnya apa? Potensi mengatasinya bagaimana supaya mitigasi risiko sengketa dari transaksi yang digital. Itu yang harus kita pikirkan, sehingga kita harus upgrade juga kemampuan kompetensi dosen-dosen itu. Semuanya. Sampai saat ini, Abang melihat kualitas dari mutu dan SDM para dosen sendiri, apa memang semakin bertambah atau memang perlu ditambah dari luar? Kalau untuk saat ini ya memang gini, karena kan ya pasti common go kan. Ya ada yang mungkin yang dosen saya dulu juga di Fakultas Hukum UKI, sekarang masih dosen, ya kan? Ya contohnya gini, dengan umur beliau-beliau yang juga dulu dosen saya, mungkin ada keterbatasan untuk mengejar ini. Kita imbangi dengan yang muda-muda. Sehingga kalau kita lihat sekarang komposisi dosen di Fakultas Hukum itu sudah mayoritas dosen muda. Ya, sudah jadi dari dosen tetap di Fakultas Hukum UKI S1, S2, S3 itu sekitar 34 dosen tetap ya. Karena di luar itu kan ada dosen dosen dari kampus lain atau praktisi yang mengajar di sini. Jadi 34 itu bisa saya pastikan lebih dari separuh itu dosen di bawah 50 tahun. Itu. Jadi yang karena kan dosen kalau sampai guru besar kan bisa sampai 70 tahun, rata-rata 65. Artinya kalau di bawah 50 tahun, 15 tahun ini kan bisa mengejar untuk regenerasi ya. Contohnya saya juga Pak Henry sebagai wakil rektor, kita ini dosen-dosen yang di bawah 50 tahun gitu. Ada lagi Bang? Ya, saya kira mungkin itu bahwa saya hanya mungkin berpesan jangan pernah ragu kuliah di UKI ya. Jangan melihat hanya fisik bangunannya tapi lihatlah produknya, luarannya. Itu yang penting. Oke, makasih. Dalam. Oke.